Guys, halo semua. Kita ketemu lagi ya di JUT. Dari tadi kulihat ada satu orang yang bilang, "Aku mau ngomong nih, tapi tolong ya dijaga ya perasaannya," gitu loh. Nah, kayaknya ngomongnya nyangkut-nyangkut perasaan nih. Feeling sih begitu. Iya, Coba tolong benar. kenapa tuh? Apa yang mau kamu Jadi sampaikan kita tentang perasaan? membicarakan hari ini, tiap orang Agak itu sensitif kan ya? halnya sensitif sih, agak sensitif. Oh. Setiap orang itu kan pasti punya yang namanya masa lalu, gitu kan. Waduh. CLBK ceritanya nih. Mengorek-ngorek gitu, mengorek-ngorek. Nah, Lanjut. eh, saya pasti punya mantan-mantan. Pak Prana saya yakin pasti banyak mantannya. Tunggu Si Sam nggak tahu deh. saya catat dulu ya. Iya. Track saya masih Si bersih, tenang. Amel juga pasti sebelum ketemu Pawi banyak orang-orang yang disuka gitu kan. Koriko juga pasti banyak. Saya nggak, saya cuma satu, Bu. Koriko Saya satu, arsipnya saya ada. nggak ada mantan. Koriko arsipnya ada, tenang. Koriko arsipnya ada. Satu yang ketahuan masih Imelda. Oh, Wah, keterlaluan ya ini. Satu ketahuan, sisanya? Ya, 100 dia nggak tahu. nah, terus lagi mau bicarakan gini. Nah, kalau misalnya kita ada suka seseorang gitu. Zaman dulu sebelum married. Terus kita masuk dalam pernikahan. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan yang kita suka dulu itu gitu. Jadi misalnya ada contoh gini. Dalam pernikahan itu jadinya sama orang lain nih, tapi ada orang yang dulu kita suka. Gitu. Boleh nggak sih kita tetap menjaga hubungan baik dengan dia? Dalam arti kita ngajak ketemuan, kita sering chit-chat di WA kah, di Facebook kah gitu. Itu mantan. Dibilang ya mantan bisa maksudnya hal ini bisa mantan juga gitu. Atau orang yang kita pernah suka lah gitu. Tapi kita sekarang ini masih mau ada hubungan gitu dengan dia, dalam arti nanya kabar, gimana kabarnya gitu. Terus bagaimana pandangan kita semua di sini dengan hal itu gitu. Boleh atau enggak? Wah, saya lihat Pak Prana kayaknya happy banget nih dengan topik malam ini nih. Ya, Pak Prana langsung gedek-gedek dia kepalanya. Apa sih Samuel apa? Jadi ini pertanyaannya lebih kepada suami istri ya? Pribadi gitu ya. Pak Prana. Hubungannya Ya, Pak Riko. Mona udah pulang belum? Kebetulan belum. Kebetulan belum. Pak Prana duluan deh. Mrs. Mona pulang. Pak Prana duluan. Minumnya agak leluasa. Pak Prana duluan deh. Kita fur. Tadi si Samuel mau ngomong apa tuh? Si Samuel silakan. Apa hubungannya sama menjaga perasaan yang aku kalau topik ini bakal jadi deg gitu loh. Iya, maksudnya hal-hal kayak gini kan kayak buat si Samuel agak sensitif gitu. Bener nggak? Gara-gara dulu kita komsel suka curhat-curhatan. Iya, itu. Kamu nggak boleh begitu. Koriko juga sensitif. Kamu nggak jaga perasaan Koriko. Gimana kalau soal... Jawabannya cuma satu, kalau PW nggak boleh. Waduh. Tapi itu berlaku buat orang lain gitu. Kalau melihat hal itu gimana gitu. Itu dari Pak Prana dulu ya. Katanya kalau waktu itu siapa aja boleh kalau mau sharing. Sis Amel dulu, Sis Amel. Boleh nggak poligami? Ya boleh aja, terserah asal jangan laki gue gitu kan. Intinya kalau setiap cewek bilang kayak gitu kan artinya enggak ya, kalau tujuannya cuma mau, kecuali memang ada hal perlu yang lain gitu. Kalau cuma untuk kayak gitu sih kayaknya enggak usah. Soalnya mau yang lain gitu, hal yang memang harus diomongin gitu. Nah, aku mau tanya nih, biasanya tuh dalam pernikahan, rumah tangga gitu, misalnya ada selingkuh, diawali dari hal-hal seperti ini apa bukan? Biasanya sih mulai-mulai kan, maksudnya chat-chat gitu, terus nanya-nanya kabar, curhat-curhat, terus akhirnya lanjut kan jadi sering ngobrol, terus baper. Kita kan suka begitu. Biasanya awalnya kayak gitu ya.
Biasanya sih. Nggak. Ya nggak, Gimana? mungkin nggak semua Kalau orang menurut begitu. Filio gimana Filio? Awalnya pasti ada masalah di dalamnya dulu. Nggak mungkin dari luar. Kalau misalnya hubungannya baik-baik aja, di luar mau gempa bumi badai juga, kan dunia milik berdua, yang lain kontrak katanya. Oh, jadi udah ada masalah di dalam dulu gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya dilihat begini nih, omongannya tuh di dalamnya tuh, oh gue mah tetap cinta gitu. Ngomongnya maksudnya ada omongan-omongan seperti itu gitu. Tapi kenyataannya orang yang dia suka itu dia masih menaruh hubungan dengan mereka. Ini kita lagi ngebahas masa lalu ya maksudnya. Orang yang ada di lalu. Iya, Bu Amel. Iya. Ya mungkin dijadiin studi kasus lah Mantannya gitu. Bu Amel gitu. Iya, misalnya ada kayak gitu gimana? Jadi Mantannya si Bu Amel, Amel. Terus si Amel sekarang udah ada ini, tapi misalnya mantan masih mau, apa kabar gitu Ci, nanya-nanya gitu. Masalahnya nggak ada. Kalau saya jadi ini sih, kalau bisa ditanya-tanya ya kita sih sapa dengan baik ya. Ya. Maksudnya tetap berhubungan dengan baik. Tapi kalau misalnya ngomongannya sampai udah membawa perasaan yang lama-lama, gue masih suka malu. Ya itu tergantung kitanya. Kita mau kembali ke perasaan yang lama dulu, balik lagi sama dia, atau kita menolak. Maaf ya, kalau misalnya untuk hubungan itu saya udah enggak, saya udah berkeluarga. Ya kitanya mesti tegas dong. Enggak, tapi maksud aku mau nanyanya, kalau kayak begitu, masih ada kemungkinan nggak boleh nggak gitu? Untuk ketemu. Iya, misalnya di salah satu mall lah gitu. Boleh ketemu nih. Misalnya, oke. Berduaan dong. Nggak, ya misalnya ketemu. Tapi saya bawa orang misalnya. Gue mau ketemu ini, dia nggak tahu lagi ada masalah apa, ya ketemu. Tapi bawa orang. Tapi kalau sampai berdua, berduaan doang. Ya sampai berdua kalau misalnya saya ada istri, ini saya kasih tahu dia nih. Ini dia dulu ini. Dia mau ketemu sama saya nih. Mau nggak kita jalan berdua? Terus ya tinggal balas aja ke orangnya. Tuh kalau misalnya kita mau ketemuan, gue bawa istri gue. Mestinya gitu. Ya harusnya kalau misalnya cinta sama istri. Ya kan kita harus mau tahu dulu tujuan dia mau ketemu apa. Misalnya dia mau konseling. Ya kalau misalnya udah jadi pendeta, ya udah bawa istri aja biar perempuan sama perempuan konseling atau apa. Tapi kalau mau menyatakan hubungan yang lama lagi, ya itu tergantung misalnya entah si prianya atau si ceweknya itu kembali lagi mengenang lagi masa-masa yang lalu gitu loh, Ci. Enggak, maksudnya mungkin nggak ngomongin soal perasaan yang dulu, tapi ya mau ya gitu, karena suka aja ketemu dia gitu. Ya makanya itu kan ketahuan, berarti kan dia kayak ada pengen perasaan ke kitanya lagi kan gitu kan. Nggak tahu deh, pokoknya maksudnya boleh, yang aku penasaran tuh kayak begitu boleh nggak gitu, maksudnya udah nggak boleh kan kalau apalagi udah bersuami istri. Mestinya nggak boleh gitu. Iya kan, soalnya kan itu kan ya maksudnya kalau kita yang udah tahu kan itu kan cikal bakal dari awal terjadi hubungan yang lebih dalam. Ini kan kalau mantan, kalau temen. Kalau temen harusnya nggak gimana banget ya, temen biasa ya, bukan yang ada. Nggak ngomongin apa cinta-cintaan, teman plus. Kalau temen sih, temen mungkin ketemu aja kan, karena nggak ada perasaan apa-apa kan, nggak ada perasaan saling cinta misalnya, mau ketemuan yuk ngobrol misalnya. Tapi kalau misalnya ngobrolnya tentang ya percintaan ya kan itu urusan ini. Maksudnya temen doang kan. Ya, kalau nanti kan kalau misalnya udah ketemuan, oh ternyata kan baru tahu. Ternyata lu masih ada perasaan sama saya. Ya udah tergantung si cowok atau si ceweknya nih. Mau ngerespon si yang teman tadi atau kita tetap setia sama pasangan kita kan gitu. Oke, nah mau denger nih Pak Prana, tadi mau ngomong kayaknya tuh. Kalau dari Pak Prana gimana? Ompra gimana? Iya, kalau menurut pendapat saya, sekarang kalau buat saya sih segala sesuatunya terbuka ya. Maksudnya kalaupun istri bilang, yang penting diceritain dulu, mantan gue mau ketemuan nih, ada masalah buat dia, dari dia mau diceritain, minta pendapat, boleh nggak ketemuan. Kalau misalnya dia bilang nggak boleh, ya saya nggak ketemu dia. Tapi kalau dia bilang, oh nggak apa-apa, yang penting kan
kamu udah nggak punya hati kan ke dia kalau misalnya dia bilang gitu ya. Ya saya bilang enggak. Kalau dia izinkan ya saya datang gitu loh. Kalau dia nggak izinkan Mungkin saya nggak bilang diizinin enggak. Pak Pram. Apa? Kenapa sih Kayaknya nggak sampai? bakal diizinin. Kalau Mungkin nggak nggak diizinin. Oh, nggak mungkin bakal diizinin gitu maksudnya? Nggak mungkin Pasti nggak nggak bakal diizinin. diizinin. Oh, ini hanya ini apa sih baru kira-kira aja kalau Kira-kira aja ya. andai Kalau kata Hanya aja ya. diizinkan ya begitu Pak Prana, kalau nggak oh, diizinkan ya kalau nggak Tenang, diizinkan insya saya Allah nggak Pak ketemu. Prana tenang. nggak pergi gitu. Saya nggak bakalan pergi. Tapi kalau diizinin saya pergi. Saya akan membuka bahwa misalnya ini mantan saya nih. Saya jadian sama itu yang lama atau untuk waktu yang cepat dia lagi ada masalah, boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah nggak. Jadi Saya intinya Pak bilang, Prana jujur dulu kan sama istri kan gitu kan. iya gitu. Ya. Jangan diam-diam. Yang jadi masalah itu kan kalau diam-diam nanti Ya. bakal lu sakit. Kok diam-diam gitu? Berarti lu ada perasaan juga dong sama dia. Kalau terbuka sih menurut saya sih nggak apa-apa lah. Kalau misalnya Mona bilang datang aja Pi nggak apa-apa ya datang. Kalau jangan Pi Itu ya nggak karena datang. ini kali misalnya Bu Mona percaya maksudnya Pak Prana tuh nggak bakal aneh. Ya, tapi sejauh ini sih belum pernah ada mantan gue minta ketemuan. Tapi Pak kalau Prana WA-WA-an pernah, WA-WA-an tapi nggak sebatas apa kabar kamu, nggak gitu. mungkin Ya Pak paling Prana belum selesai jelasin, misalnya saya mau ketemu mantan nih, soalnya dia dulu mantan pencopet, jadi saya mau bandingin dia gitu. tapi Copet hati. tapi kalau WA-WA-an sih pernah kayak misalnya dia jualan bakso goreng, aku jualan bakso goreng nih, beli dong. Oh ya udah beli. Kayak gitu-gitu aja sebatas gitu-gitu kalau masalah apa mengenai dia ada masalah sih sejauh ini baik yang hubungannya lama atau cuman berapa lama pun nggak ada yang belum ada sih, tapi kalaupun bakalan ada ya saya akan melakukan itu. Mona bilang oke saya temuin, kalau Mona bilang jangan ya saya nggak temuin. Ya, aku ingat dulu Om Heru pernah cerita gitu. Mantannya atau gimana dah. Pokoknya ada teman ceweknya Om Heru. Terus setelah merit gitu pasti ada hubungan atau gimana suka lewat SMS dulu kan ya. Nah, terus karena tahu kalau Tante Febelnya tahu ntar bakalan marah lah, sedih lah gitu kan. Terus akhirnya Om Heru ambil keputusan tegel gitu. Maksudnya udah selesai, yang lama selesai gitu. Nah, sebenarnya aku pengennya begitu gitu. Apa? Ya kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya begini, orang yang ini suka itu cewek, tapi itu cewek mungkin nggak tahu gitu. Tapi yang cowoknya mau ketemu. Kalau kayak gitu gimana? Berarti cowoknya Memang? mau. Kan cowoknya mau ketemu kan? Iya, nggak, dia maksudnya nggak ada ngomong cinta-cinta gitu, nggak ada. Cuma maksudnya, ya dia mau ketemu aja. Jadi cowoknya udah berstatus, tapi dia mau ketemu cewek yang zaman dulu. Dia suka, ya. Ya, walaupun nggak pernah jadian gitu. Iya. Kayak Tapi dia apa mau ya? ketemu. Itu Kayak penasaran kali ya. nggak tahu apa perasaan yang terpendam atau apa, nggak tahu. Penasaran. Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mungkin. Penasaran berarti. Tapi maksudnya Cintaku bertepuk sebelah tangan. ya ini kan udah di dalam pernikahan gitu. Kalau hal kayak gitu tuh gimana gitu? Excuse apa enggak gitu. Ya itu sih tergantung, kalau bagi saya sih kayaknya tergantung tujuan mau ketemu dia apa. Apakah cuma mau gimana, atau mau balik kembali lagi? Kalau misalnya memang udah bersuami istri, ya sebaiknya sih jangan. Filio mau ngomong apa, Phil? Coba. Oh, silakan, Phil. Nggak tahu, saya kan anak bawang. Yaudah saya aja deh. Gede aja baru kemarin. Kok sebelum ngomong saya nanya dulu kok. Kalau puber ini apakah ini masuk ke puber kedua yang tadi itu? Terus saya mau nanya kalau masuk puber kedua itu kayak gimana sih kok kalau buat pria gitu loh, kan kok udah umur 49 kan sekarang. Puber kedua. Ya, mungkin itu juga kali. Ya, coba kok tolong dijelaskan kok. Yang saya Kami lihat sih butuh Koriko belakang ini menyukai Blackpink. Ada lelaki yang memang dia nggak bisa mengontrol atau lebih apa ya?
Saya susah bicara seperti ini karena saya tidak bisa mengkondisikan diri seperti itu. Jadi, Koriko, Hah? tapi kayaknya Koriko bener deh, baru puber kedua. Tuh udah mulai tumbuh kumis sama jenggot. Wah, cari ribut kok dia kok. Lanjutkan kok. lu deket sih gue gigit loh, Pin. Gua anterin kok. Ada yang mungkin suka mungkin satu tidak saya nggak bisa ngomong sih ya, karena bagi saya mensyukuri apa adanya sekarang gitu. Kalau puber kedua kan mereka mencari yang lain atau apa, saya nggak tahu itu, cari yang lebih muda atau apa. Nah, untuk konteks seperti apa hubungan yang ini jawab punya Bu Amel dulu apa Bu Silpi nih? Pertanyaan Ya mirip kok. dua-duanya Bu Amel tadi nanya. Ayo dijawab, aku juga butuh penjawabannya. Kalau Bu Amel punya puber sabar. kedua, memang saya pernah dengar ada lelaki masuk usia frase di 50-an tuh dia makin genit. Bukan 50, Pak, 40. 40-an ya? Bentar lagi dong saya. Ya. Makin genit pada istri dan anak gitu loh. Pil, tolong Pil. Kenapa di usia 40 dia makin genit? Karena biasanya kalau dia seorang pekerja itu di usia 40 dia itu karirnya lagi bagus-bagusnya gitu loh. Duitnya juga lagi banyak-banyaknya. Pak Prana. Kalau dia bukannya karena dulu dia kurang genit. Makanya dia bukan gitu loh. Jadi dia mengalami puber kedua karena secara kalau dia itu seorang karyawan, secara jabatan dia udah mulai ada tuh dia di usia gitu tuh. Dan uangnya juga makin banyak. Nah kan kalau perempuan, ya nggak semua sih ya, cuman mostly rata-rata ngelihat cowok-cowok yang tampilannya perlente di usia seperti itu kan merasa, wah ini cowok mapan nih. Dengan memberikan sedikit perhatian-perhatian, biasanya cowok itu merasa gimana, jadilah itu peristiwanya puber kedua gitu loh jadinya. Mengapa puber keduanya itu di usia 40 gitu. Dan menurut saya sih, kalau hal itu mungkin bisa terjadi ya. Saya juga, karena saya merasa loh, di usia 40 itu, memang kalau buat saya, laki-laki itu semakin lebih kelihatan ketampanannya loh. Coba deh, kalau perhatiin, saya merasa nih, saya lihat foto saya waktu masih SMA, kuliah, tuh cupu banget gua. Sedangkan saya melihat foto saya di usia segini, usia sekarang nih kok tampilannya lebih berwibawa, lebih enak kelihatannya. Gitu kata orang gitu. Ya, mature ya. Mature gitu. Berarti Kohen dikit lagi tampan Kohen. Gue lagi jaga nggak mau ketawa loh. Semua kan kayak anggur ya. Gue lagi jaga nggak mau ketawa, Pil. Iya, semakin berumur semakin enak dilihatnya gitu loh. Kalau lihat cewek aja makin ganteng kan. Dari cara dia ngomong beda sama dulu kan, dulu cablak segala macam. Kalau usia 40 kan kayaknya lebih, kalau ngomong di depan orang apa depan cewek kan lebih gimana gitu. Ya memang wajar lah. Lagi diri sendiri. Beneran, saya karena ngelihat diri saya gitu kalau ya begitulah jadinya Bu. Ya tapi kalau untuk Bu Silvi, kalau buat saya sih kalau ketemuan tanpa pernah ada ikatan sih menurut saya nggak bakalan terjadi affair Bu. Yang jadi affair kalau dulu pernah terjadi hubungan gitu loh, ketemu lagi curhat-curhatan ya bisa terjadi affair karena udah pernah berhubungan dulu kan. Kalau belum pernah berhubungan. Jadi kalau buat Pak Prana nggak kenapa-napa. Kenapa kalau saya sih lebih seneng ke Pak Prana yang tadi, si cowok atau si cewek ngomong dulu, saya mau ketemuan nih sama yang dulu. Oh maksudnya ada diskusi lah, iya dong. Kalau diem-diem kan nanti kan jadinya nanti kan jadi pertanyaan pas ketahuan, ngapain ketemu dia ini? Nggak ada apa-apa, cuma kan jadi nanti ribut-ribut. Ya pokoknya apa? Kalau ini nggak sih, maksudnya kalau saya sih mikirnya segala sesuatu pasti ada alasannya gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya udah nikah gitu, kayaknya mau dicari alasannya susah aja gitu, maksudnya cowok sama cewek ketemuan gitu, kayak istilahnya catch up, tapi cuma berdua doang gitu, cowok sama cewek. Mau alasannya gimana pun, menurut saya kayak
apa ya, membuka peluang lagi lah gitu istilahnya. Kayak terlepas ini dulu atau enggak gitu. Sekarang maksudnya kalau cowok sama cewek ketemuan, maksudnya udah lama nih nggak ketemu gitu. Tapi cuma berduaan doang juga, ya ngapain juga gitu. Kalau misalnya memang mau, ya kalau misalnya udah lama nggak ketemu ya sekalian gue bawa bini gue ya gitu. Maksudnya ya udah ketemuan tapi ada istrinya gitu. Tapi kalau misalnya cuma berdua doang, terlepas dulu pernah ada ikatan ataupun kalau nggak ada ikatan lebih gimana lagi gitu kayaknya. Maksudnya dia ngajakin ketemuan nih berdua gitu kan kayak gimana gitu. Bahkan juga maksudnya bisa aja jadi gara-gara habis ketemuan itu jadi ngobrol lagi gitu misalnya SMS-an lagi atau gimana gitu. Bisa aja ada something gitu maksudnya. Iya, maksudnya ya itu kalau misalnya apa ya udah setelah sekian lama ngajakin ketemuan berduaan selain urusan kerjaan kayaknya agak aneh gitu. Kalau misalnya ada bisnis atau ada kerjaan kayak tadi Pak Prana tadi ya masih masuk akal gitu kan kerjaan. Tapi kalau cuma sekedar apa ya udah lama nih gue nggak ketemu lu gitu. Maksudnya cuman mau ya penasaran aja kayaknya agak gimana gitu. Atau enggak boleh Pil, misalnya nih, oke ketemuan, nah udah janji ketemuan tiba-tiba datang sekeluarga. Nah iya maksudnya gitu kalau misalnya sama beberapa teman yang dulu lama kayak reunian gitu konteksnya ya masih wajar gitu. Tapi kalau misalnya cuma berduaan kayaknya agak gimana gitu. Kecuali rame-rame gitu ya, Pil. Iya, kalau ini. Kalau saya sih menilainya begini, kalau kita pasangan mahligai rumah tangga ini nggak bisa saling percaya, lebih baik dihindari gitu. Karena ini hubungan rumah tangga antara dua suami istri saling percaya gitu. Gue percaya kok istri gue yakin dia nggak selingkuh gitu kan gitu. Kemudian ketemu siapapun gue nggak terlalu khawatir gitu. Nah, sama istri pun gue percaya laki gue gitu. Ketemu siapapun tetap aja dia mah cintanya udah ke gua gitu, menjatuhkan pilihannya udah ke gua. Kan yang kemarin saya bilang saya pernah ngalamin seperti awal-awal saya nikah sama Imelda juga gitu. Dia masih menyimpan mantannya dan mantannya sering kirimin SMS mengucapkan selamat hari Natal, tahun baru. Satu hari saya ketahuan, saya lihat itu siapa mantan kamu ya? Yo, iya mantan dia kan. Oh dia ngapain? Ngucapin selamat Natal dong. Ngapain disimpan lagi? Gue bilang. Ada faedah nggak gitu? Pin Natal sama mantan, ya kan? Masih memikirkan dia kan karena lu masih ada di buang itu nomor ganti nomor baru gitu. Karena kalau lu melakukan begini, gua melakukan begini, di compare. Lu baca, say selamat hari Natal ya, sayang selamat tahun baru. Lu baca sakit nggak? Sakit sama. Sakit nggak Mel? Nah gitu. Nah mending buang karena ini akan menjadi celah di dalam nanti rumah tangga lu, nanti lu ada konflik dengan gua, konflik nanti curhat ke dia by SMS. Dulu kan masih SMS, belum ada Android, ya kan? Ya jadi lu akan curhat ke dia awalnya, wah gua ribut nih suami gua nggak pulang udah begini gini. Udah lama-lama itu celah tuh. Nah di situ lu harus tegas dan cut off gitu. Nggak usah ragu-ragu kok. Sekarang gini, punya mantan, terus gue eksin dia, dan dia sudah jadi istri orang, itu kan gue ganggu rumah tangga orang. Ganggu istri orang gitu loh. Buat apa? Dia udah nikah, dia udah punya anak, dia udah menjalani kehidupan dia gitu loh. Saya bilang sama istri saya itu lelaki mantan lu itu kalau dia tidak jadi suami lu itu dia pecundang. Nih yang jadi suami lu tuh ini di depan mata lu gitu loh. Yang akan menyayangi lu sampai maut memisahkan. Keren kan? Itu yang harus lu sayangi gitu loh. Itu yang harus lu bina. Nggak usah ganggu rumah tangga orang lagi, istri orang lagi nggak usah. Ada apa mau ini kalau mau kumpul-kumpul boleh
Ayo lu bawa rombongan, gue bawa rombongan. Istri, anak, suami kumpulin. Lu mau ketemu gue mau ngomongin apa? Lu ribut sama lu mau curhat ke gua. Lah urusan lu bukan urusan gua lagi. Cuman mau rindu-rindu doang. Apa gua kurang, gua mau rindu cuma istri gua aja. Sama anak gua rindu. Sama lu gua udah gak rindu lagi gitu kan gitu. Harus tegas dalam ini. Tapi juga harus percaya, jangan over juga cemburu, protek, merusak suasana gitu loh. Kita harus berhikmat dan peka sedikit lah gitu. Jadi konteksnya rumah tangga ini basicnya tuh saling percaya juga, nggak percaya bikin suami jadinya jadi gimana? Lu nggak percaya gua cuma sayang sama lu doang kan. Nah, kan itu juga harus harus ini udah kawin berapa tahun masih nggak percaya. Kalau ngomong si Melda, bodoh amat lu mau apa? Lu mau ketemu mantan lu, kuntilanak, pocong itu urusan lu dah. Gua mah sama anak-anak aja katanya. Itu Imelda tuh. Iya, Bu, saya Takut jadi panas beneran. Oh, serem. dia mah nggak takut lu selingkuh. Dia nggak takut dia nggak takut gua selingkuh. Gua takut sama Tuhan kalau gua selingkuh gitu loh. Gue pikir Koriko Gua mantannya nggak takut. ada pocong, ada kuntilanak. Kita kan tadi sedang saya bisa nipu manusia, bisa nipu istri, tapi yang saya nggak bisa nipu Tuhan. Kan gitu. Ngeri itu loh. Jadinya kitanya yang harus benar-benar tegas. Makanya saya bilang saya selesaikan. Mantan-mantan saya udah nggak ada di jauh-jauh hari saya nikah masuk, saya udah hapus-hapusin, saya bikin ini nanti kedepannya akan rusak kalau kita lanjutin gitu. Mendingan di cut off, selesain aja gitu. Dari istri, dari pihak saya, karena ini kan timbal balik. You bisa begini, nanti dia begini, sakitnya nanti bisa nggak lu terima? Kalau nggak bisa terima ya jangan gitu. Itu yang saya sampaikan gitu loh. Pakai hati nurani sendirilah gitu lah. Kan kita gitu. Iya, apalagi udah ada materai, itu kan lebih kuat lah gitu. Tuh materainya itu. Mengeri Rana. Pak Beni nih, Pak Beni nih. Ya? Pak Beni masih suka hubungin teman-teman dulu nggak? Pak Beni mau diungkit masa lalunya, sabar ya. Jawabnya yang ini, jawabnya yang berhikmat gitu. Oh, udah nggak ada ini sih. Pak Beni mantap. Kenapa kok putus-putus tadi kok? Pak Beni mantannya ada berapa? Oh, mantan. Nggak kehitung juga? Mantan nggak ada. Wah, gawat ya. Kalau Pak Prana sampai nggak kehitung. Enggak, Pak, cuma beberapa, Pak. Oke deh, beberapa yang ketahuan kok. Jadi maksudnya pada saat kita udah masuk dalam pernikahan, seharusnya hal-hal seperti itu udah no excuse gitu ya kok. Jadi kita punya rumah tangga yang perlu kita urus, kita bina, kita bawa kepada kehadiran. Dia pun mempunyai rumah tangga, suami, anak, istri yang perlu mereka bikin suatu keharmonisan. Jadi sebetulnya sudah selesai. Kalau diadakan pertemuan buat apa? Membangun hubungan-hubungan bunga-bunga cinta yang lama yang sebetulnya sudah tidak bersemi lagi. Sudah layu benar dan mati. Karena memang tidak ada hubungan lagi gitu loh. Kecuali ketemu dalam satu momen, tapi itu ikatannya bukan ikatan itu lagi, ikatan dalam rumah tangga gitu kan. Oh, lu punya anak lu ini gitu kan. Nah, nggak ada masalah, cuman ya suami istri memang harus saling percaya gitu. Itu poin pentingnya. Itu saling percaya ini gitu. Kalau nggak percaya justru bawaannya jadi was-was, stres mikirin, gitu loh. Ya, setuju kok. Saya waktu masih di luar, emailnya nggak pusing. Saya di luar mau jungkir balik kayak apapun
dia mah nggak pusing gitu. Karena saya ada di luar di Jakarta, dia di Tangerang jauh banget gitu. Di sana saya. Tapi kan kita di luar yang harus hati-hati bawa diri gitu kan. Karena istri nggak penting, istri nggak cari, mau pulang pagi kagak pulang kayak Bang Toib dia nggak peduli gitu kan. Nah itu yang bahaya itu. Kitanya yang di luar sebagai suami itu yang harus hati-hati menjaga diri gitu. Jangan sampai terikat sama kuntilanak gitu kan di luar. Lelaki-lelaki jatuh karena rumah tangganya tuh dia punya tidak sanggup digoda, akhirnya mereka jatuh. Ada simpanan, ada selingkuhan gitu kan. Itu. Makanya saya di luar juga ada yang telepon misalnya, ketemuan yuk, nggak bisa, gue bilang. Gue sekarang udah punya istri, udah punya anak. Oh gitu ya, iya udah nggak bisa, saya bukan kayak dulu lagi. Tinggalkan daku. Jadi harusnya gitu ya, kalau maksudnya udah dalam pernikahan, seandainya mau ketemu pun mestinya keluarga tuh diajak gitu kan. Bawa istri anak makan bareng nggak apa-apa. Iya. Itu secara langsung kayak ini kok memberikan alarm juga kan itu. Iya, suami sama suami ngobrol. Saya udah ada anak, saya udah ada istri gitu loh. Iya, istri sama istri ngobrol, suami sama suami ngobrol, nggak masalah. Gitu, makan bersama, mungkin aja ada ketemu bisnis yang dukung. Siapa tahu dibayarin. Oh, itu sih. Boleh juga. Enggak sih, Fon. Jadi kan lu kan nggak rugi bandar kalau lu bawa di bandreng. Kalau kita kan pikiran positif ya, gitu kan. Berpikiran positif kan. Kalau memang ranahnya rohani, ketemunya berbicara rohani, ya bagus, nggak masalah. Jangan over acting juga, over proteksi, malah tidak baik gitu. Demikian, Siap. Apakah sudah menjawab? Cukup. Bu Amel puas? Belum. Kayaknya dia masih pengen. Dia masih tertunduk. Apa sih Samuel? Habis sesi ini jangan keluar dulu, baru tanya jawab lagi. Ya. Pak Prana bilang, aduh gak tahan ini. Pak Prana, aduh lama-lama terbongkar gue katanya. Bu Mona udah pulang Pak? Belum. Bu Mona belum ada, lanjut. Kayaknya kalau gitu udah tahu Hen. Jadi pokoknya apa yang di masa lalu begitu masuk pernikahan semuanya udah tutup buku semua gitu. Jangan mulai kita ungkit-ungkit. Jangan kasih celah sedikit pun. Nah, biasanya pernikahan itu ada selingkuh, ada apa. Mulai dari hal-hal seperti itu gitu. Ketidakpercayaan dalam rumah tangga. Terus ya pokoknya hal-hal yang terlihatnya biasa, tapi ya itu nggak diperbolehkan. Maksudnya nggak boleh ada gitu. Baik Ci, akan saya pegang baik-baik Ci. Ya, silakan. Nanti mesti tegas ya, nggak boleh baper ya. Ya. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Hostnya mana? Nggak ada host di sini mah, semua sama. Seru nih, gila. Sampai banyak pertanyaan-pertanyaan dan zup gitu. Thank you teman-teman buat sharingannya malam ini. Jadi yang buat yang masih pada belum berumah tangga, jadi tahulah kisi-kisinya ketika sudah mempunyai pasangan harus bagaimana tuh menempatkan diri dengan gitu. Mau ketemuan juga ada protokol pertemuan gitu karena status sudah beda. Gitu. Oke, terima kasih buat sharingannya. Nanti kita ketemu lagi di good berikutnya. Kalau yang ada mau bertanya di kolom mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas. Nah, terus kalau misalkan ada pun yang mau ngomongin bertanya sesuatu pun silakan gitu ya, bertanya di topik pun silakan. Nanti juga akan kita jawab dan kita bahas. Oke teman-teman, thank you semuanya buat di sini. Sampai lagi di doa pribadi berikutnya. Shalom, bye.